habis, Bren. Lagu lu pas nih kayak ini gue nih. Pas kenapa? Enggak. Kan gue baru main TikTok ya. Setiap Kali gue ngepost dihina gue, coy. Ya Allah. Kadang gue bingung ya sama orang-orang yang nonton TikTok Iya, padahal orang gue ngepost gue lagi nyuci piring, ya kan? Postingan gue kan gitu, nyuci piring, mandiin anjing, ya kan? Bener, kemarin aja gue kasih makan kucing aja sedikit diomongin sama netizen. Iya, dia bilang, bang, kurang lucu ini ya mandiinnya. Lah, mandi lucu mah berang komen gue, ya kan? Emang kadang kemarin gue ngasih makan kucing dikit. Kasih makan kucing dikit banget, yang banyak kayak dasar pelit. Lah, gue digituin. Lah, namanya gue ada modalnya cuma sedikit. Iya. Kan? Emang kucing segini palingan kan? Iya. Kalau kucingnya segede mau sidik sih, emang harus banyak cuy. Kucing segede orang. Iya enggak, makanya kan. Ya kucing emang ngasih kucing semana ya kan? Ya paling kucing sedikit lah kan. Kucing di daerah rumah gue kan banyak tuh. Jadi gue harus bagi tuh rata semua. Makanya gue kenapa ya kok banyak kayak netizen suka ngata-ngatain orang gitu. Sebenarnya kan komen aja ya. Wah ini kontennya gini-gini. Itu langsung ngatain. Iya, maksudnya berbijak dalam bermedia sosial kan enak gitu kan. Iya. Tapi gue punya temen nih. Temen lu banyak banget kayaknya. Temen gue banyak pokoknya, temen gue banyak. Ini salah satu temen gue, kakak gue juga. Dia salah satu orang yang menurut gue... Temannya Bim. Bukan. Kakak tadi. Bukan, iya benar. Dia salah satu orang yang bisa memotivasi kita untuk melatih kesabaran. Siapa nih? Lo mau tahu siapa? Nabi Ayub. Bukan. Enggak, kan sabar dia. Kan dia sabar juga. Iya, bukan ya. Emang Nabi sifatnya penyabar. Sabar. Ya kan? Tapi nggak ada di zaman ini. Atau aja kita panggil Kakak Puspa. Kak, silakan Kak. Dulu Kak. Alhamdulillah datang juga akhirnya. Gue sering ngeliatnya di TikTok, Put. Sama gue juga. Iya, TikTok kan gue kan TikTokers banget gue. Gue tiap hari Kak main TikTok 3 jam. 3 jam? Aku nggak kebanyakan waktu itu. Emang nganggur. Emang nganggur. Kak, sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Rumah di mana nih rumah? Sekarang di Cibitung, Bekasi. Aslinya mah Sumatera. Sumatera. Iya. Berarti Medan deh? Enggak, Sumatera banyak cuy. Di mana? Batam juga Sumatera gitu. Sumatera. Iya. Berarti dari mana Kak? Aku Sumatera Barat. Oh Barat, Padang. Iya. Wih, Payakumbuh. Enggak, Pasamannya. Oh, di mana Kak? Di Pasaman Barat. Nah, mana? Pasaman Barat. Itu dia guru. Pasar Barat. Pasaman Barat. Pasaman Barat. Oh, Pasaman. Iya. Oh. Ini guru biologi. Pasaman ya. Itu beda guru PPKN. Pasaman Barat. Berarti Kakak di Cibitung udah lama? Mau 2 tahun sih. Udah tahun. Enak Kak di situ Cibitung. Panas. Oh, iya. Lah emang di Padang nggak panas? Kalau di kampung aku dingin, soalnya kampung aku pegunungan. Kayak puncak berarti ya? Depok rada adem. Cuman kalau sananya puncak dingin kayak gitu Kak ya? Kalau Pasaman dingin emang. Cuma pedes aja mata ya kan. Emang iya? Kan masakannya cabai mulu. Oh iya benar. Berarti Kakak jaga masak rendang nih. Oh ya jago kan? dong. Berarti ya, soalnya rendang asli Padang tuh beda kan Kak? Beda. Sama yang ada di sini. Maksudnya tekstur bumbu gitu lebih hitam, Pren. Kalau di sini kan lebih coklat dia. Iya. Iya, di sana dia lebih nice. Lebih nice ya. Soalnya Pren tipe-tipe rendang tuh. Rendang ya kita Iya ini. benar. Kak Puspa. Iya. Sehat Kak Puspa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2 kali gak apa-apa. Sering lihat di TikTok yang tadi gue bilangin, ya kan. Nah, di kontennya tuh tentang konten ada edukasinya juga, tentang konten curhat juga. Iya. Ya kan Kak, benar Kak? Benar sekali. Bener dia ke edukasi sama edukondologi. Iya, edukondologi itu nama artis. Penyanyi itu. Tapi kan kakek ini kan kita suka lihat di konten ini Kak, YouTube tapi yang kayak dibilang kakak punya sindrom Kak. Oh iya benar sekali. Iya, sindrom progeria. Progeria. Iya. Dulu progeria namanya. Iya. Diganti jadi progre. yang bener apa Kak? Progeria. Progeria. Oh, progeria. Iya. Oh. Sindrom apa tuh Kak? Dia semacam penuaan dini juga, cuman kan penuaan dini itu ada beberapa jenis ya. Ada yang kayak yang cowok waktu itu ada kutis laksa. Kalau aku jenis ke yang progerianya. Nah, progeria ini juga ada beberapa jenis. Cuman dokternya itu nggak ngasih tahu aku tuh jenis yang mana gitu. Oh, jadi jenisnya banyak kayak? Banyak. Enggak sih, nggak banyak juga, ada mungkin dalam 5 atau 6 gitu.
Lumayan. Lupa juga sih. Tapi mohon maaf Kak, umurnya berapa sekarang? 29. Kayak 30. 100. Tahun sih. Kenapa tidak 100 saja? Iya, enggak. Tapi suaranya bagus ya? Suaranya kayak 15. Soalnya tiap hari nelan biji kedondong. Ya, aduh. Ada petani juga ngikut. Tapi emang kalau suaranya bagus harus makan kedong-dong? Enggak bercanda. Bercanda. Kan kita udah Ya kan ngomong bercanda. Bercanda. Kakak apa namanya mengalami sindrom progeria itu dari sejak masuk umur berapa Kak? Dari usia kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Iya benar. Itu tanda-tandanya gimana Kak? Jadi awal-awalnya tuh, tapi kata dokternya nggak ada hubungannya. Awal-awalnya tuh aku biduran. Nah setelah biduran tuh telinga aku jadi lembek. Selang beberapa bulan telinga aku jadi lembek dan lama-kelamaan dia ke muka, ke leher gitu. Tapi kalau ditanya dokter, ada nggak sih hubungannya biduran sama penuh andini yang aku alami gitu, katanya nggak ada katanya. Tapi anehnya nih, ada juga orang di Medan, dia sekarang umurnya 25 apa berapa gitu lupa. Dia juga bilang dia pertama biduran dan sekarang telinganya udah mulai melembek. Biduran tuh bentol ya? Iya, kayak ada kayak ini cuy. Gatel ya? Kayak Kalau alergi di dingin gitu. Kalau di kita mah namanya kaligata namanya Kak. Kemana gua kagak kali itu cuma dia doang. Iya namanya kaligata. Kaligata itu jadi segini bentol Kak, sini bentol. Jadi segini pada bentol. Itu digebukin kali. Soalnya itu namanya kaligata, namanya biduran ya. Iya biduran. Wah awalnya biduran bentol-bentol gitu ya kan. Iya. Itu berapa lama Kak? Itu ada yang main komputer siapa sih? Ada yang bikin skripsi emang di sini. Skripsi. Ada jasa. Bisa-bisanya lagi ngobrol di. Jadi dari usia 10 tahun tuh aku kan udah biduran, dia berlanjut sampai berhentinya tuh pas aku ke Malaysia. Dia berlanjut terus, kita kan karena memang tinggal di kampung dan jauh dari kota, kita memang ke puskesmas dokter kayak gitu aja. Dari 10 tahun tuh aku udah mengkonsumsi obat atau apapun obat, dia obat itu udah kayak makanan pokok buat aku. Sampai akhirnya aku tamat SMA, kita ke Medan nih. Terus kata dokternya, spesialis kulit juga, ini kayaknya sindrom langka deh, tapi dia nggak bisa memastikan ini jenisnya apa gitu. Alangkah baiknya coba di luar negeri, soalnya di luar negeri memang pengobatannya tuh lebih ini katanya. Waktu itu masih di 2014. Nah di 2014 kebetulan aku ada keluarga di Malaysia, aku ngikut ke sana dan di rumah sakit sana baru aku divonis progeria katanya. Oh progeria. Awalnya biduran ya, maksudnya bidurannya itu dikira cuma sebentar doang kali ya Kak? Iya. Ternyata dia mulai dari kuping ke muka. Tapi kalau sindrom ini merupakan ini enggak, Kak, kalau kata dokter ada keturunan atau enggak gitu? Gak jelas sih, soalnya kan gini, kalau misalkan dari keluarga besar kan nggak ada. Nggak ada. Oh. Dan case-case juga sebelumnya kayak di Cina gitu, dia ada juga sindrom yang kayak aku, tapi untuk keturunannya aman gitu. Aman ya? Tapi kalau dilihat dari misalkan kita baca di Google, katanya keturunan. Tapi untuk case-case yang telah terjadi itu beda case-nya sama aku. Kalau biasanya orang-orang yang menderita progeria ini ada kayak tengkorak kepalanya lebih besar gitu, matanya nonjol, atau mungkin organ-organ dalamnya tuh menua sesuai muka gitu. Kalau aku nggak, cuman menyerang bagian kulit saja. Oh menyerang bagian kulit aja dia cuy. Soalnya kan ada kita yang konten di TikTok kayak yang keluarga Manurung tuh. Nah, itu dia kayak tuh keturunan semua itu dia tuh. Kalau Itu sindrom, itu progeria atau sindrom? bukan, itu beda sindrom. Oh ada lagi yang cowok ya Kak? Iya ada. Yang orang Jakarta ya? Orang Banten. Orang Banten yang itu sindromnya sama-sama kayak Kakak? Kalau dia kutis laksa. Kutis lasa? Iya. Lebih kemana tuh Kak kutis lasa? Awalnya emang sama kayak Kakak biduran dulu atau gimana Kak? Oh enggak, kalau dia dari lahir. Dari lahir. Oh dari lahir? Iya. Dengar cerita yang aku ini sih aku dengar karena satu podcast bareng. Kalau aku dengar dia cerita dari lahir memang katanya obesitas duluan atau gimana, kurang ngerti juga ceritanya gitu. Oh pas bayi obesitas gitu ya. Kalau Kakak dari biduran ya Kak? Iya, tapi ini aku bukan buat orang kayak takut karena memang banyak orang biduran ya di luar sana. Kata dokternya memang nggak ada pengaruhnya sama biduran itu. Cuman kan heran aja aku sama orang Medan itu kok diawali biduran gitu. Mungkin karena kebetulan gitu kali ya. Berarti kakaknya udah konsumsi obat itu udah 10 tahun ya Kak? Masih 10 tahun baru kan? Maksudnya udah konsumsi obat itu udah lama gitu iya, dari? Udah lama. Dari umur 10 lah Kak ya? Dari umur 10 tahun? Iya, baru berhenti di usia 25 tahun. Berarti udah berapa tahun tuh? Gak usah itu lo kayak di warung aja lo ya kan nanya beli ini jadi berapa Mas? Ya nggak tahu yang jual ya kan.
Tapi Kak, waktu berarti mulai ada kelihatan penuaan dini itu waktu SD apa waktu SMP? SD kelas 5. Oh, kelas 5 ya. Iya. Itu kalau sama teman-teman gimana tuh? Ada yang ngata-ngatain nggak? Soalnya kan kita tahu anak SD kan cuy ya. Iya, sembarangan kadang-kadang Otaknya masih dikit kali ya kalau anak SD gitu belum bijak gitu. Iya, masih belum bisa jaga omongan gitu. Iya. Kadang-kadang sembarangan ngomongnya. Jelas ada, apalagi pas waktu itu kan telinga aku tuh yang berubah. Jadi kalau muka belum dan telinga aku udah lembek, diajakin tuh, Puspa telinganya lembek kayak nenek-nenek. Aku bukan jenis orang yang gampang nangis gitu. Aku ambil batu, aku kejar. Wah, buset. Aku ambil batu, jadi mereka yang ngehina tuh takut gitu. Cabut lu ya. Hati-hati, aku nyorokin batu di sini. Kira-kira bawa samurai di belakang. Lampu doang sih, paling nyala kita ya. Sambit. Ya, jadi gue di. Kagak lah aja nanya. Iya, berarti temannya yang meninggal ada 3 katanya. Temen yang meninggal. Ditimpuk batu. Tapi mulai langsung semua menjadi apa udah kelihatan dari muka itu pas umur? Waktu ke SMP. SMP, jadi udah itu ya? Di kelas 1 SMP tuh udah, karena proses penuaan di aku tuh berkali-kali cepat dibanding orang normal gitu. Tapi itu emang dari muka baru ke badan baru Kalau ke badan apa dia langsung semua atau gantian-gantian dulu tuh? Menjalar. Menjalar ya? Kalau sekarang belum kayak kaki aku belum. Oh, belum. Gitu. Berarti kalau tangan ini udah oh, mulai. gitu ya? Tapi belum separah di muka itu. Yang parah tuh muka, leher sama telinga itu yang paling parah. Tapi rata-rata emang sindrom itu parahnya di ini aja? Muka. Muka ya, di komo. Itu Kak, apa namanya, mulai berubah gitu, itu jaraknya berapa lama Kak? Enggak diperhatikan juga sih, soalnya kan dia memang seiring berjalan tuh dia cepet aja gitu. Karena kita hidup aja kayak sehari-hari diperhatikan, oh ini udah mulai ini. Ini pas aku waktu diundang di acara sebelah gitu belum separah ini, udah mulai lagi tuh. Berarti kemarin tuh masih rada kenceng dikit. Iya, sekarang udah mulai rada-rada ini Rada lagi. mulai keriput ya kan? Iya, benar. Tapi kalau kayak di kaki aku belum. Oh, di kaki belum Kak? Belum. Jadi masih kayak umum aja gitu, biasa Iya, aja gitu kayak ya? seumuran gitu. Seumuran, ya. Tapi ini kalau sindromnya cuma di kulit aja kan Kak? Maksudnya kayak jantung, paru-paru masih seumuran gitu ya? Alhamdulillah masih seumuran. Iya, masih bisa olahraga, lari gitu Kak? Zumba. Iya nih. Tapi kalau untuk fisik masih ini Kak ya? Kuat. Kuat. Masih lari 3 km masih aman gitu. Bisa Aman. angkat Mau kulkas lomba. itu bisa angkat kulkas. Ya kan? Iya kan kadang-kadang kagak kuat orang tua ya kan? Iya, kalau itu. bener. Tapi emang apa namanya, berarti kalau secara buat ngencenginnya lagi belum ada berita, apa sih, belum ada Obat gitu. Belum. Kalau untuk progeri yang aku alami memang belum ditemukan obat, belum ada gitu obatnya gitu. Tapi kata ada orang sih, kenapa sih nggak botok, tarik benang gitu? Percuma. Karena memang bakal kembali. Oh gitu Kak? Iya. Sekarang banyak yang apa namanya, yang mukanya itu yang udah mulai menua, pakai Ditarik. benang ditarik tuh. Iya. Terus? Soalnya kan mereka kulitnya novel. Tadi kakak bilang minum obat ini, katanya obatnya nggak ada ya? Berarti kakak minum obat selama ini ngapain gitu Kak? Iya, aku juga nggak ngerti. Jadi dia minum obat cuy, katanya obatnya belum ada. Iya. Itu Kakak kan konsumsi obat terus? Iya. Ada efek sampingnya kan? Soalnya kalau minum obat itu kadang-kadang efek sampingnya ke ginjal. Kan? Banyak ya. Kalau sekarang belum ada sih, kalau nanti-nanti nggak tahu juga. Berarti diiringin olahraga aja Kak? Iya. Kalau diiringin olahraga, ya kan mau ngapain lagi? Berarti emang kalau kata orang tuh berarti kalau penyakit ini susah juga kan buat kayak tarik benang gitu, berarti balik-balik lagi gitu. Bakalan balik lagi. Oh berarti ya selama ini berarti Kak Puspa nih apa aja nih usahanya nih, apa untuk bisa balik normal gitu usahanya, atau ya udahlah kita serahkan kepada yang Oh ya gitu ya. Tarik benang pernah, tapi ya kembali lagi, jadi sekarang udah kayak mode pasrah aja gitu loh, ya udah biarin aja, memang mungkin aku ditakdirkan kayak gini, biarin aja. Di luar sana masih banyak orang-orang yang cobaannya jauh lebih berat dari aku. Sekarang mikir kayak gitu aja sih, dengan kayak apa ya, bodo amat dengan semuanya gitu. Emang gitu cuy, kita harus apa yang di dalam diri lu pasrahin aja. Iya bener. Iya kan? Jadi intinya hidup kita jalanin aja ya kan. Sampai aja dengan adanya seperti ini mendapatkan rezeki yang baru, bener gak? Iya. Kayak kita ya kan,
penampilan begini. Iya. Ya susah kita mau Susah, kayak Kak. Kita ganteng nggak? Ganteng dong. Kakak bohong mati. bohongnya tuh parah. Kakak bohong mati. Iya. Kita nggak ganteng tapi berusaha keren aja. Iya. Gitu aja Kak, apa namanya, deketin cewek. Kalau yang ganteng kan enak. Sehari 2 hari dapet. Kita nih berdua deketin cewek 3 bulan presentasinya. Ceweknya saja yang tidak bersyukur. Wah iya benar. Iya. Saya udah 3 kali diludahin sama cewek. Emang bau kusen badannya. Enggak belum ada sebelumnya. Belum, bukan. Bapaknya saya chat. Iya, ngamuk kayak cuy ya namanya Iya, juga. betul. Iya kan? Tapi Kakak sampai apa namanya sampai kuliah juga. Enggak, aku sampai SMA aja karena memang selain kayak gini aku juga dari keluarga yang gitu deh, kurang mampu gitu. Jadi aku sampai SMA doang udah selesai. Berarti pas SMA Kak maksudnya belum terlalu ini banget Kak ya, maksudnya belum terlalu apa namanya? Terlalu manis. Malah gue selek. Kalau waktu aku SMA tangan tuh belum, cuman muka, leher sama telinga. Kalau waktu SMA. Tapi gimana kan kalau tadi kan kita dengar kakaknya kan wah dari SD udah dikatain. Cara nguatinnya gitu. Nguatin apa hatinya? Benar Kak. Jadi sebenarnya definisi kuat itu nggak ada, menurut aku nggak ada orang-orang tuh yang benar-benar kuat dari awal gitu. Jadi definisi kuat menurut aku tuh kuat karena terpaksa, kuat karena dipaksa, dan kuat karena sudah biasa gitu. Jadi awal-awalnya aku juga ngedrop, hampir putus asa, ngerasa kenapa sih harus aku gitu kan. Kenapa bukan orang lain aja gitu. Lama-kelamaan mungkin pemikiran kita semakin dewasa, semakin terbuka, aku mikir kayak ya masih mending aku kayak gini. Apalagi di sekolahku kan maksudnya ada lagi orang yang misalkan kakinya pincang gitu, misalkan matanya nggak bisa ngelihat jelas gitu. Dengan gitu aku kayak ngerasa kuat aja gitu. Waktu Kakak putus lagi, Kakak berarti pernah mengalami putus asa gitu ya Kak? Kalau putus asa enggak. Kalau aku udah putus asa pasti aku udah tinggal nama sekarang. Oh enggak iya. Maksudnya waktu kan Kakak main TikTok juga nih. Iya. Kan tuh banyak orang-orang yang sialan kan. Julid gitu. Yang sembarangan. Itu Kakak ngadepinnya gimana Kak? Mesti kan apa sampai ada yang neror ke DM atau kayak gimana gitu? Neror ke DM ada. Oh, ada, Kak? Ada. Cuman gini kata-katanya, udah muka tua nyadar, udah bau tanah kayak gitu. Aku nggak nanggapin aja. Aku mikirnya kayak dia orang yang kurang pendidikan. Benar gitu. sih. Kalau orang yang ngomongnya ngasal menurut gue emang nggak ada pendidikannya emang. Iya. Iya sih. Kadang-kadang juga mereka itu apa ya? Gue nggak tahu ya kalau yang dia sering komennya tuh emang kerjaan sih nggak ada. Jadi komen aja gitu cuy. Emang belum makan. Iya, jadi emosi tinggi ya kalau belum makan. Udah lapar, belum makan. Lapar kan, kontrakan belum dibayar ya kan. Listrik tinggal goceng. Bisa main TikTok ya. Main TikTok juga numpang dari wifi tetangga kan. Iya. Masuk komplek orang ya kan. Makanya main TikTok. Sebenarnya mungkin orang-orang yang kayak gitu tuh lebih parah dari kita di sininya. Karena kalau dengan menghina, mengejek, julid kepada orang lain dia merasa hebat gitu. Menurut aku sih ya. Tapi sampai saat ini Kak, orang-orang yang masih julitin Kakak udah mulai berkurang apa gimana Kak? Masih ada tapi aku nggak nanggapin gitu. Karena gimana ya, kalau misalkan kita nanggapin dengan hal-hal yang sama aja kita bodoh gitu. Iya. Tapi kadang kalau misalkan aku lagi live streaming ya aku julitin juga. Oh iya ya, boleh baca gini. Saya juga suka gitu tuh kalau lagi live streaming yang suka ngata-ngatain, dasar botak lu gitu. Itu gue lihat tuh namanya aneh, gue bilang gitu, nama lu aja, pakai nama asli doang gitu kan. Kadang-kadang namanya tengkorak apa gitu. Iya bener. Kadang-kadang sampai orang tuh kalau orang ngejulitin kita tuh sampai nyari alamatnya sampai ketemu, jago banget tuh orang tuh. Nemuin kita gitu. Iya. Netizen jago-jago sekarang, friend. Wah itu mah. Alamat rumah kita di mana, sekolah kita di mana. Kurang kerjaan bener itu mah. Itu kayak orang FBI deh. Gue salut sama Kak Puspa ya kan. Iya. Gue kadang-kadang isi bensin aja nih. Dipanggil, Pak mau isi berapa? Gue bilang, Pak apaan lu gitu. Iya gue jadi dipanggil bapak gue ya kan. Padahal gue belum nikah juga belum. Iya bilang, panggil abang ya kan. Pak mau bikin kartu membernya? Kartu member. KTP saja hilang. Gue waktu itu dipanggil Pak juga. Gue bilang jangan panggil Pak, panggil Mas. Emang Pevita Pierce waktu itu. Iya bener. Pas gue bohongnya gitu. Iya. Itu kan fansnya emang banyak ya kan. Iya deh. Fansnya banyak Kak, sangar deh. Iya. Sophia Lacuba pernah. Pernah dia. Pernah nginjek. Dia punya kijang di rumahnya banyak. Ini punya kijang. Iya, tiap hari
makasih makan kijang mulu kerjaan. Tapi kalau kata dokter Kak, penyakit ini emang udah kita alamin aja gitu. Maksudnya nggak bisa kita usahakan untuk sembuh gitu atau ada kemungkinan ke arah situ sembuhnya gitu kalau kata dokter. Pernah sih disaranin buat operasi plastik, tapi karena memang kita nggak ada biaya, kita ya udah gitu aja gitu kan. Tapi dokternya juga nggak bisa menjamin bakalan balik kayak gini atau enggak. Cuman pernah disaranin. Saran aku daripada mengkonsumsi obat atau melakukan hal-hal yang lain, mending operasi plastik aja katanya gitu. Tapi karena memang ya kita nggak mampu, ya kan ya udah biarin aja gitu. Kalau operasi plastik berarti semua badan ya Kak? Apa gimana? Nggak tahu juga sih, karena emang kita nggak nanya-nanya lagi, karena kan kita nggak mampu. Operasi plastik ya? Operasi plastik tapi belum tentu 100% Iya. sukses sih, bisa balik lagi. Bener. Lain kakak ini kan baru ntar menjalar lagi ke bawah gitu. Wah, operasi lagi, duit lagi cuy. Bener. Berarti emang yang harus dilakukan adalah ya happy aja kayak udah. Iya. Mencintai diri aja. Mencintai diri sendiri, ikhlas dengan keadaan ya kan. Bener nggak? Harus ikhlas kita ya kan? Ah? Oh jadi lagu enak tuh. Coba kita nyanyi dulu kayak. Ya biar happy aja ya, biar Biar bawaannya happy kita aja, happy ya kan. Kakak bisa nyanyi nggak? Aku nggak bisa nyanyi. Dikit-dikit aja. Biasanya nih orang Padang jago-jago nyanyi. Pak. Pantun ya. Iya. Ambo apa gitu. Aku bisanya merubah suara. Coba. Oh, pas merubah suara aja Kak. Ya kan? Jadi nanti Kakak nyanyinya pakai suara kartun Kakak. Iya gimana cuy? Ikutin teks lu aja cuy. Judulnya apa tadi? Tadi Keadaan. Ikhlas. Jangan dipikirkan, jangan kau diingat lagi. Memang banyak orang yang hatinya julid, serba salah, melakukan hal kebaikan, tapi di sana tidak suka. Ikhlas. Lagi. Ikhlas. Sambung. jangan bersedih. Asik. Bila kau dibully netizen, jangan marah. Anggap saja mereka sampah. Ikhlas. Mantap ya kan? Ikhlas. Kakak kata-kata. Kata-kata motivasi katanya. Untuk semuanya tetaplah menjadi diri kita sendiri. Jangan pernah menghiraukan kata-kata yang negatif terhadap kita. Karena perkataan-perkataan yang negatif itu semakin dipikirkan semakin membuat kita down. Tetap semangat dan percaya diri. Ikhlas. Semuanya. Ikhlas. Oke. Emang paling susah banget, Fred. Kita mengikhlaskan sesuatu, kita mengikhlaskan orang yang udah jahat sama kita, emang itu paling sulit menurut gua. Sulit. Kayak gua kan diputusin dulu. Sama siapa? Ya sama cewek gua lah, sama siapa ya kan. Emang itu udah- buat move on-nya aja 2 tahun kali, coba setahun gua gitu tuh. Serius? Iya. Lu udah berapa tahun? 4 tahun gua pacaran. 4 tahun berhubungan, baru move on 1 tahun. Iya, anak 1 tapi. Enggak, 4 tahun. Enggak, Berarti udah nikah dong. Enggak, 4 tahun gua pacaran. Pacaran 4 tahun, Iya, move jadi- on-nya setahun.
Setahun lebih lah itu gue move on. Karena kita nggak bisa ngelihat orang yang pernah kita sayang udah bersama sama orang lain lagi. Iya, itu ikhlasnya susah. Susah banget. Iya. Berarti kita perlu banyak belajar sama Kak Puspa. Yo, Betul gak? ada lagunya Naif tuh, Puspa Indah, ada tuh lagu tuh. Lagunya ST12 juga ada, cuma gue Puspa. doang yang punya ya. ST12 juga ada Puspa. Yang mana? Putuskan saja Pak. Tapi kakak sekarang yang lagi kakak jalanin untuk kedepannya lagi apa aja nih kak? Sekarang sih pengen pokoknya lebih baik ke depannya. Sekarang aku lagi kayak ada tawaran-tawaran untuk ngisi suara, tapi nggak banyak sih, tapi alhamdulillah ada gitu. Tapi aku penasaran sih kak, soalnya suaranya tuh bagus banget. Dari ngomongin tuh kayak dabers kartun. Iya, adem. Gue inget Sailor Moon. Oh iya. Lo nggak nonton Sailor Moon? Nggak nonton yang ini. Iya, gue tahu yang roka pendek. Iya bener. Film Jepang. Gue nonton Sailor Moon, Iya. makanya ini kayak pengisi suaranya Sailor Moon. Soalnya gue ngikutin Kak Puspa kan udah sebulan ini lah gue ngeliatin TikToknya. Kan. Suaranya bagus banget. Kakak bisa suara apa aja kak? Lebih ke anak kecil sama wanita-wanita aja sih. Wanitanya wanita apa dulu nih? Wanita karir. Wanita karir. Wanita pendos. Enggak. Kayak ke princess gitu. Coba sih. kak, kayak Prince gimana kak? Hai, apa yang sedang kau lakukan? Jago ya. Ente bisa Pren? Enggak. Bisa nyuruh berarti lo. Kan coba Gak bisa. suara gitu ya. Kalau anak kecil kak, anak kecil. Mama mau es krim. Imut suaranya ya bener. Tapi apa namanya kak? Dalam dekat-dekat ini berarti buat kedepannya lagi ngisi konten-konten aja nih. Iya. Ah. Sambil ini juga sih jaga ponakan di rumah gitu. Oh ponakan kak? Iya. Umur berapa kak? 60 tahun ada? Udah gede. Jaga ibu. Iya. Belum lahir. Oh belum lahir? Enggak, udah. Oh udah makanya. Kan ya masih dibikin. Masih di perut. ya Enggak, kan? usia 2 tahun sih. Wih, 2 Kurang lebih. Oh, 2 lagi tahun. lucu-lucunya kak ya. Jadi lucu-lucunya tuh. Lagi sering minta es krim mulu. Lo waktu kecil? Nah, ya kan. Tidak ada es krim sudah habis. Lah, Ide. ini kayak suaranya siapa? John Kay. Suaranya Patrick. Patrick SpongeBob. Tidak Patrick. Tidak SpongeBob. Iya Patrick. Suaranya macam-macam suaranya. Ente pengen nanya apa lagi nih? Berarti Sama Kak sekarang Puspa. Kak Puspa nih di TikTok masih aktif atau gimana kak? Masih. Masih aktif ya, masih live terus ya. Iya. Ya udah berarti ya udah gitu berarti ngadepin netizen kakak serang aja gitu. Ya kalau misalkan gini ya kan, karena kita juga kan manusia mut-mutan ya. Kadang aku diamin, kadang aku balas kalau misalkan ada yang mau mulai julid tuh, Kak Puspa kapan nikah? Gak ada niatan menikah. Suami mau aku nikahin, aku bilang kayak gitu. Oh gitu kak. Serem banget ya. Iya karena kan kita juga mut-mutan ya. Iya sih, bener. biar dia juga kena mental gitu. Masa dia ingin menghancurkan mental kita kan udah biasa gitu. Dianya kapan gitu. Suami mau aku nikahin. Ini kan fotonya. Lah kok ada sama kakak gitu. Iya dia DM saya nih. Lagi tengkurap dia itu fotonya ngirim foto gitu. Enggak, tapi kan bercanda Iya. gitu. Di akhir-akhirnya aku juga bilang, kalau kalian baper jangan di sini, jangan nonton live aku gitu. Kalian keluar aja cari room yang rohaniah buat kalian. Wih Gitu. Tapi kak kalau sindrom progeria ini di Indonesia nya ada berapa? Maksudnya ada banyak atau cuma berapa persen aja gitu? Kalau progeria yang kayak aku sih, yang aku tahu yang mirip yang di Medan itu ya. Ada juga yang menua dari usianya, tapi aku nggak tahu dia sindrom apa. Kalau kayak si Dava itu kan kutis laksa, beda ya. Kutik laksa. Iya, kok ada lagi nih cewek di daerah mana, aku lupa, tapi hasilnya juga di TikTok, kelahiran 2003. Tapi dia tuh nggak terlalu kerip, cuman dia bentuk rahangnya aja yang sama matanya itu. Agak turun gitu kan. Iya. Terus kalau yang di Medan itu dia masih di awal-awal, kayak katanya telinganya baru lembek, kalau mukanya belum. Jadi aku nggak bisa mastiin juga gitu. Soalnya di filmnya ada tuh friend. Benjamin Button. Benjamin Button. Kalau Benjamin Button kan dia dari bayi ya. Iya, tapi pas dia Tua makin ke bayi. Iya, pas dia makin dari bayi pas tuanya jadi muda kan. Jadi muda. Lo tahu filmnya? Tahu juga film itu. Tahu nonton gua makanya kayak mungkin kakak kembali bayi lagi. Nggak Kalau sih. Benjamin Button kan kembali bayi lagi kan.
Tapi Menurut kan aku, itu film Kak ya. Iya, Film, film. film. Gimana menurut Kakak deh gimana? Ya menurut aku cuman itu hanya ada di cerita fiksi. Iya, Ah, cerita fiksi bener, aja, nggak bakalan nyata gitu. Iya bener. Kayak teman kita kan Rio kemarin kan dia mata udah mulai turun. Muka lembek. Gak tau dia berantem sama bininya, kagak tidur dia. Terus mata turun. Ditonjokin, Ditonjokin. salah beli sate. Kakak kenal Rio? Nggak kenal tukang bakso sebelah ya? Bukan. Ada teman kita. Tukang hordeng, Kak. Iya. Tiap hari Karena kalau Selasa. pesan hordeng sama dia bisa. Tapi Kakak lagi ada rencana-rencana pengen bikin usaha nggak, Kak? Sekarang TikToknya udah rame kan, maksudnya TikTok tuh udah banyak banget followersnya. Sekarang tuh selebgram, seleb TikTok tuh pada bikin usaha, friend. Barangkali Kakak punya niatan, wah punya ide bikin Pengen usaha. sih pengen, cuman ya modalnya belum kekumpul aja gitu. Bis itu orang Padang ya, friend. Dalam berdagang tuh, jangan ditanya. Besok kaya aja deh. Iya. Hasil ngepet. Tiba-tiba kaya ya. Orang Padang mah jago, friend. Jago semua. Iya. Tapi Kakak ada keinginan untuk jadi Menteri Tenaga Kerja gitu? Ya siapa tahu kan keinginan saya gitu Iya. ya kan. Aku pengen, ya usaha sih pengen, cuman ya modalnya belum kekumpul aja. Pengen jualan juga gitu. Berarti dalam waktu dekat ini cita-cita itu aja gitu masih Ya walau masih berkarya di TikTok atau mau apa gini Kak? Dalam waktu dekat inilah 5 Iya, tahun ke depan gitu. dalam waktu dekat ini masih sibuk buat di sini ngisi suara juga. Dan nanti kalau ada tawaran nih bisa hubungi saya Nah, ya. buat teman-teman di rumah, kalau ada project bikin pengisi suara kartun, bisa hubungi Kak Puspa pokoknya. Benar sekali. Nah, coba Kak Puspa, promo dulu. Hai semuanya buat kalian-kalian jika Sini Kak. Ah. Hai semuanya, buat kalian yang ingin menggunakan suara, kalian bisa menghubungi aku. Aku bisa berbagai jenis suara, tergantung mau kalian yang bagaimana. Seperti itu saja. Kayak suaranya ini, apa namanya? Frozen. Bukan frozen food ya. Itu gue inget dimsumnya Oja nih Frozen Food. Apa namanya? Yang putri Frozen tuh, apa kan namanya Kak? Elsa Mayora. Iya, Elsa Mayori. Elsa Mayora. Elsa Mayori. Tapi kalau penonton aku bilangnya lebih ke India-India gitu. Iya ke India Kak, ke India. Nih, Kakak nih, kenapa nggak? Frozen India. India juga. Kakak nabing film-film India aja Kak. Tapi belum ada tawaran. Nggak. Kalau ada yang mau nawarin, boleh nih. Heeh. Rahul, apa yang kau lakukan Rahul? Tuh kan, Rahul tuh. Bisa sama Rahul ya kan. Itu bisa nggak? Kagak. Bisa. Gue mendingan suara diem aja. Iya benar. Iya. Kalau kita suara ini Pen, suara rakyat. ya elah gaya lu kayak Demo. kayak anak kuliah baru Kak. Masih rajin-rajin demo. Apa lagi buat? Hah? Dan dari Kak Puspa nih. Kita sulap apa? Iya. Kak Puspa, Iya. teman kita ini punya pepatah. Nah, coba pepatah lo keluarin dulu buat Kak Puspa nih. Emang udah itu? Hah? Udah, second itu. Belum kan? Belum aja. Teman kita ini emang jaga pepatah. Ntar ada sesinya ada Kak Puspa. Cuma belum. Pepatah dari negeri Ada seberang. negeri ya kan? seberang. Negeri Tapi Pinipin. Betul. Malaysia tuh. Malaysia. Berarti sekarang Kakak ini. Berarti sekarang kalau untuk ini Kak, untuk tawaran-tawaran dari ini cuma jadi banyak kan narasumber aja dulu Kak ya? Iya, narasumber, podcast, terus ada endorse juga tapi banyak yang aku tolak juga. Wah, masa ditolak endorse Kak? Kayak, ya menurut aku gini loh, misalkan kayak skincare gitu kan. Kalau misalkan aku sendiri nggak tahu karena aku nggak make, aku ngerasa nggak ini aja gitu. Kecuali kalau misalkan untuk kayak pemutih itu ya mungkin masih bisa lah diterima. Tapi kalau misalkan ada manfaatnya nih untuk mengencangkan kulit, aku aja kulitnya kendor. Kayak gimana gitu kan. Kira-kira aja dong. Iya, endorse. Masa? Kalau mau ngasih kakaknya, jangan skincare pengencang kulit. Lu apa kayak sikat gigi, apa kayak Iya, kayak sampo khusus hijab. iya sampo hijab kan buat ada. hijab sembarangan lu. Iya. Emang ada Kak? Ada kan. Kak, ini endorse ya Kak? Iya, nah,
Terus aku lihat dulu kan ini manfaatnya apa. Ini bisa kak tinggal 1 video aja. Terus aku lihat dulu nih manfaatnya apa. Oh maaf ya kak nggak bisa, kenapa kak tinggal 1 video aja. Oh nggak usah di live-in katanya. Gini loh mbak, aku nggak make. Jadi gimana aku tahu manfaatnya gimana gitu. Terus aku aja kulitnya gini, nanti ngebohongin dong namanya. Aku bilang gitu. Sembarangan kalau ngomong. Iya kadang-kadang orang. Iya. Ya kan? Nah, kalau masalah skincare dari Doraemon sih nggak apa-apa kan. Nah gimana itu? Doraemon kan ada alat Kantong aja. apaan aja. Apa aja ya? Iya gitu. Ini sembarangan buat ngasih alat pengencang kulit. Doraemon, apa ada skincare yang lain? Tentu saja ada Nobita. Ini. Sarapan aja bisa frenek. Bisa. Kan? Pokoknya buat kakak-kakak di rumah nih jangan lupa undang Dabers kita. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini kak, teman kita ini Ya itu dia tuh. dia Motivasi dulu, motivasi dari kamu. Oh iya. Kak, kasih motivasi kak buat teman-teman yang di rumah kak yang malu dengan kadang minder dengan keadaan kak ya kan, atau susah semangat ya kan, coba kakak kasih semangat dulu kak buat teman-teman di Soalnya rumah. kayak teman saya kak, dia ada jerawat dikit aja nggak mau difoto loh. Banyak sih kayak gitu. Banyak ya jerawat dikit. Kita aja mukanya kayak lutut aja Iya, masih pede-pede aja. masih cuy. pede-pede aja kak. Coba kakak kasih motivasi dulu kak, sini kak. Hai semuanya, buat kalian dimanapun kalian berada, tetap semangat dan percaya diri ya. Ingat diri kita tuh berharga, jangan pernah menyanyiakan diri kamu. Jangan karena kamu gendut, jerawat, terus kamu merasa minder. Aku aja yang seperti ini, aku bisa loh. Coba deh lihat orang-orang di luar sana yang hidupnya cobaannya lebih berat daripada kita. Mereka nggak punya mata, nggak bisa jalan, nggak bisa melihat indahnya dunia, serta nggak bisa makan sendiri. Kita masih bisa melakukan semuanya kan? Jadi semangat ya. Oke. Terima kasih kak Puspa atas motivasinya yang diberikan. Sekarang teman kita nih, Tingkat Kak, kepedean gue jadi naik jadi naik. Kayak gue bakal 6%. bakal kenalan sama orang-orang baru yang ada di sini lagi nih. Kayak gue ntar sore gue bakal nembak Aurelio Nurmans. Wah, Gue bakal Tingkat nge-DM pede gua. gue bakal nge-DM Yuki Kato. iya. Ngajak main samurai. Latihan judo. Kak, teman kita ini kan kuliahnya kan di jauh lah kak. Kakak tahu tempat Harry Potter nggak? Tidak, Tempat kuliahnya Harry Potter. nggak tahu. Nah dia kuliah di situ Saya, kak. iya, saya kuliah di Belanda. Di Belanda. Dia bagian sulap deh kak. Enggak, bagian emang kolonial aja waktu Kolonial itu. Belanda. Iya, kolonial. Iya. Kolonial Belanda. Saya ngumpulin kartu-kartunya Van Bronckhorst tau. Van Bronckhorst. Kan Broncos kak, ada Ada. salah satu tukang lampu di Belanda. Kakak tuh lampu hari-hari nggak kak? Lampu hari-hari. Nah, jadi bayi lahir tuh. Bayi lahir ada dikasih lampunya. Nah, Itu Van Broncos yang buat ya? iya. Dulu hari-hari dia kan dikasih lampu. Hmm. Paginya malah hangus. Meledak. Kebakar ya hari-harinya. Jadi matang, hari-hari Iya. stick namanya. Iya, jadi hari Jumat ya. Hari itu. Langsung ada aja Bro. ini. Motivasi pepatah hari ini. Ini kan gue kuliah di Belanda waktu itu. Iya. Cuma gue sempat di Amerika gue waktu itu. Studi banding. Studi banding. Studi banding. Berarti sakit ya badannya? Iya, jadi studi banding waktu itu Di gini kan, banding. Banting. diskon dong itu. Diskon, banting harga. Jadi gue waktu itu studi banding ke situ. Gue ketemu sama ini cuy. Nyanyi. Siapa tuh, Pen? Jadi dia penyanyi tradisional US. Oh gitu. Iya. Ah. Dia tradisional US dan dia kan gue lagi di situ lagi di New York tuh, dia bisikin gue cuy. Bisikin gue sebuah lirik yang bagus cuy. Coba lo kasih tahu teman-teman di rumah. Liriknya itu Welcome to the Jungle. Selamat datang di hutan. We've got fun and games. Wah, itu kayak pernah gue denger tuh Yeah, katanya tuh. We got everything you want honey. Gitu, itunya. Emang ada Honey ada ya. Iya, Dan we know the names. We know the names. Tahu artinya apa? Artinya? Ikhlaslah dalam hidup ini. Jika kamu masuk hutan. Itu panjang juga ya? Iya. Panjang cuman ketranslasi dikit ya? Translate dikit emang seniman US gitu. Oh, gitu? Seniman US gitu ya. Berarti itu salah satu pepatah yang udah lo ambil dari warga US. Ada lagi? Orangnya pergi waktu itu. Mbak ada lagi dia bilang gitu. Capek dia bilang gitu. Oh capek? Ntar buat minggu depan aja katanya. Ya udah, berarti sekarang kita kan bareng-bareng kita ke di daerah Prancis. Di sana banyak seniman-seniman Tolol.
payung seniman payung balap Pak. Jadi kita Payung balap. payung balap. Kakak mau ke sana? Kita terbang ke sana menggunakan karpet Aladin. Iya benar boleh. Kita langsung udah dulu di depan. Oke. Betul. Yuk, kita ke Prancis bersama Kak Puspa. Tapi tahu kode nggak? Kakak tahu kode nggak? Kode? Apa itu kode? Siapa yang menciptakan kode? Lu tahu kode cuy? Nggak tahu. Sama, kita juga nggak tahu. Karena hidup penuh kode. Kode. Kak, makasih Kak. Oke.